Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita melanjutkan pertemuan kita minggu yang lalu ya, masih tentang pengukuran. Kalau di minggu lalu kita sudah bahas bagaimana cara mencari atau menentukan tinggi menara Eiffel, udah ya? Sampai dengan menentukan emosi seseorang, udah ya? Sudah ya. Oke, kita lanjutin ya. Izin share screen. Oke, kita ke sini. Pengukuran itu bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kalau yang langsung tuh yang kayak gimana? Misalnya kalau kita mengukur tinggi tiang bendera, ya tinggi tiang bendera ini, kemudian gimana nih caranya? Ya udah deh direbahin dulu tuh tiang bendera terus diukur pakai meteran. Tapi ada juga dengan metode misalnya ya udah deh saya mau pakai trigonometri aja gitu ya. Atau saya mau menggunakan metode perbandingan tinggi tiang per panjang bayangan sama dengan tinggi kita per panjang bayangan kita. Misalnya mau pakai perbandingan. Kalau yang pakai perbandingan namanya pengukuran tidak langsung. Kenapa sih pengukuran tidak langsung itu harus ada? Karena ada beberapa hal yang sulit untuk diukur secara langsung ya. Kayak tinggi Gunung Tangkuban Perahu itu susah kalau mengukur langsung. Tinggi Menara Eiffel itu susah kalau diukur langsung ya. Nah, pengukuran-pengukuran dalam ranah fisika itu harus yang mengukurnya besaran tuh yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai, ya. Tapi kalau kayak kemarin tuh ada emosi, kemudian emosi seseorang ya, sedih, senang, kemudian bahagia, ya, sayang, itu tidak bisa diukur ya. Berapa sih rasa sayangnya kalian sama orang tua? Nggak bisa diukur ya. Berapa sih rasa sayangnya orang tua ke kalian? Nggak bisa diukur, tak terhingga gitu ya. Misalnya kalau yang nggak bisa diukur apalagi kecantikan ya, itu nggak bisa diukur. Kenapa? Karena relatif ya. Kegantengan bisa diukur, ketampanan bisa diukur nggak? Enggak ya, karena relatif. Kalau kecantikan, kegantengan relatif, kalau kejelekan itu mutlak ya. Enggak. Enggak bercanda. Oke, jadi yang bisa diukur di sini adalah besaran fisika. Yang kita akan ukur adalah besaran fisika. Nah, besaran fisika itu terbagi dua ya, dilihat dari cara mengukurnya dan cara mendapatkannya juga satuannya. Ada yang namanya besaran pokok dan besaran turunan. Oke, Ibu contohin satu. Besaran pokok contohnya panjang. Panjang satuannya meter ya. Kalau kita mengukur panjang, satu kali kita bisa ukur selesai gitu ya. Misalnya coba ukur nih panjang meja ini, satu kali ngukur selesai. Tapi kalau ngukur luas, ini besaran turunan, luas itu coba ukur luas meja ini tuh berapa sih luasnya? Harus kita ukur panjangnya, kemudian kita ukur lebarnya. Berarti ada dua kali pengukuran ya. Ada dua dimensi, ada panjang dengan panjang gitu ya, panjang dengan panjang. Atau contoh lain deh, waktu misalnya ya, kita ngukur waktu atau kita ngukur suhu tubuh kita gitu ya. Sekali ngukur udah paham ya, sekian. Tapi kalau ngukur kecepatan itu perlu apa aja? Yang pertama perlu tahu berapa sih jarak yang ditempuhnya. Perlu tahu juga apanya? Berapa sih lama waktu yang diperlukan. Jadi ada jarak, ada selang waktu yang harus diukur gitu ya. Nah, jadi kalau besaran turunan dia adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok, bisa gabungan dari dua atau lebih besaran pokok. Bisa bedain ya? Bisa besaran turunan sama besaran pokok bisa bedain? Kalau besaran pokok mah cuma satu itu aja besarannya. Kalau besaran turunan mah gabungan dari dua atau lebih besaran pokok gitu ya. Besaran pokok di fisika ada 7. Ada yang masih ingat nggak waktu di SMP apa aja? Udah ada di depan Bu. Apa aja? Ada? Oke, panjang, masa, waktu. Oke. Oke.
Kalau kita mau jadi gampang, kita bikin gampang, kita ingat aja sama ini ya, SMP Jiwa ya. Jadi kalian singkat aja jadi SMP Jiwa. Apaan tuh SMP Jiwa tuh? S-nya kita singkat jadi gini ya. S M P ini ya, Jiwa. Dengan S-nya apa? Suhu ya. Suhu satuannya apa aja? Celcius, apa lagi? Kelvin, Fahrenheit, Reaumur ya. Jadi ada beberapa satuan suhu yang dipakai di Indonesia itu biasanya Celcius ya. Tapi kalau untuk skala internasional, standar internasional pakainya Kelvin. Kalau Kelvin suhu mutlak tidak pakai derajat. Kalau Celcius, Reaumur, Fahrenheit biasanya pakai derajat Fahrenheit, derajat Celcius, derajat Reaumur gitu ya. Kalau Kelvin ya Kelvin aja. Kemudian di sini ada M. M-nya apa? Massa. Massa satuannya apa? Kilogram. Jadi dalam fisika yang satuannya kilogram itu bukan berat. Kalau misalnya ada kan misalnya isian form gitu ya. Berapa berat badan? Kan kalian nulis tuh 45 kilogram. Sebetulnya dalam fisika mah bukan berat, itu namanya massa ya. Massanya satuannya kilogram. P-nya apa? Panjang, satuan panjang meter. J-nya apa? Jumlah zat, satuannya mol. I-nya intensitas cahaya, satuannya kandela ya, candela. Kalau W waktu, satuannya second ya atau detik ya. Kalau A-nya arus listrik. Jadi sebetulnya kuat arus listrik sih, tapi supaya jadi SMP Jiwa kan jadi enggak SMP JWK kan nggak enak, jadi A itu jadi kuat arus listrik. Jadi arus listrik ya. Satuannya apa arus listrik? Satuannya ampere. Oke, nah sekarang dalam besaran pokok ini ada yang disebut dengan dimensi ya. Dengan dimensi, apa sih yang disebut dengan dimensi itu? Nah, dimensi itu kayak gini. Jadi kalau panjang tadi satuannya apa? Meter ya. Satuannya meter. Ini meternya satuan. Nah, dimensinya tuh L. Length ya, panjang. Ingat. Kalau massa satuannya tadi kilogram, ingat sama mass ya. Jadi dimensinya tuh M besar, waktu satuannya sekon, dimensinya tuh T besar, time. Yang sering keluar tuh itu yang ini aja. Kalau nggak panjang masa waktu. Yang lainnya jarang keluar ya. Yang kuat arus listrik tadi satuannya apa? Ampere. Nah ini dimensinya I, lambangnya tuh I ya. Intensitas saya tadi satuannya apa? Kandela ya, kandela. Ingat aja sama jendela. Nah karena dimensi itu J. Kandela, jendela mirip kan ya? Kandela, jendela. Kalau suhu, oke, Kelvin. Nah, dimensinya itu theta. Jumlah zat, satuannya tadi apa? Mol. Dimensinya adalah N, ya, jumlahnya. Nah, sekarang Bu, maksudnya dimensi-dimensi itu gunanya buat apa sih, gitu ya? Dimensi itu adalah cara suatu besaran disusun dari besaran-besaran pokok, ya, besaran-besaran pokok. Misalnya ada besaran turunan apa yang kalian tahu? Selain besaran pokok ya. Besaran turunan tadi contohnya apa? Luas. Oke, luas. Jadi kalau luas, kira-kira kalian mau luas apa nih? Oke, luas apa? Misalnya luas persegi. Satuannya apa kalau luas? Satuannya apa? Satuannya meter. Meter persegi ya. Nggak mungkin. Berapa luas rumah kamu? 1.200 meter kubik. Beda ya. Jadi harusnya persegi. Kalau luas itu satuannya persegi. Yuk kita cari dimensinya. Dimensi dari luas itu apa? Lihat. Meter itu kan besaran atau dimensi dari apa kalau meter? Panjang. Tadi L. Oke, maka kita tulisnya kayak gini. L pangkat 2. Dimensinya tuh kayak gini. L pangkat 2. Apalagi selain luas yang kalian tahu? Volume. Oke, boleh volume. Kalau volume satuannya apa? Meter pangkat 3 ya, meter kubik. Jadi dimensinya gimana dong? Oke, L pangkat 3. Apalagi? Apalagi?
Apa besaran fisika yang kalian ketahui? Apalagi? Kecepatan. Oke, kecepatan. Kalau kecepatan satuannya apa? Kecepatan. Oh, kecepatan. 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 Atau bolehlah kelajuan, kecepatan. Kecepatan. Satuannya apa? Iya, meter per sekon. Kalau di mobil atau di motor apa? Alatnya namanya speedometer. Satuannya apa? Kilometer per jam ya, kilometer per jam boleh. Satuannya kilometer per jam. Nah, dimensinya apa nih kira-kira dimensinya? Kalau meter dimensi dari apa? Panjang. Simbolnya apa? L ya, L besar. Nah, kemudian tadi kalau S itu dimensi dari waktu ya. Kalau waktu tadi dimensinya apa? Oke, T besar ya. Kita tulis di sini T besar. Nah, T-nya jangan disimpan di bawah ya kalau dimensi. Jadi di atas. Cuman di sini kan S pangkat berapa nih kalau di bawah? S pangkat? Ini kan M per S. Berarti ini S pangkat berapa? S pangkat 1 ya. Jadi kalau S pangkat 1 berarti di sini ada T pangkat. Kan di sini kan 1. Oh, oke, ke sini dulu deh. Oke, sini ya. Ini matematika nih. 1 per A pangkat 3 itu sama dengan A pangkat berapa? Iya, A pangkat negatif 3. Jadi kalau di penyebut pangkatnya positif, kalau di pembilang A-nya naik tuh ke pembilang, pangkatnya jadi bertanda negatif. Oke, 1 per 1000 sama dengan 1 per 10 pangkat 3 ya, sama dengan 10 pangkat negatif 3. Negatif 3 ya, ini 3 ya. Oke, sekarang misalnya apalagi ya? Misalnya 1 per 2 pangkat N lah gitu. Sama dengan 2 pangkat minus N. Oke, paham ya? Ya. Oke, ini mah ini eksponen. Kalian lagi belajar eksponen kan? Kelas matematika. Kita kembali ke sini. Ke sini. Nah, tadi kan di sini meter per sekon. Meter itu dimensi panjang L. Sekarang yang S-nya dimensi dari waktu. Waktu simbolnya T ya, time. Berarti di sini T pangkat berapa nih? Negatif 1 gitu ya. Sekarang misalnya contohnya apa lagi nih? Contohnya misalnya massa jenis. Bukan massa jenis, bukan gitu ya. Massa jenis ya. Massa jenis. Massa jenis itu simbolnya Rho ya, Rho tuh kayak gini, Rho. Nah, gitu Rho tuh ya. Rho tuh kayak gini ya. Kayak kecambah gitu ya. Bukan meme ya, kalau meme kan gini, kalau Rho kayak gini. Rho itu menunjukkan ukuran kerapatan sebuah benda, massa per volume ya, massa per volume. Ini massa dibagi volume benda. Kalau massa satuannya apa massa? Kilogram. Kalau volume per meter kubik ya. Jadi oke, ini 3 ya, maksudnya 3 ya. 3. Nah, gitu. Oke. Ini meter pangkat 3. Kalian di sayap kanan ini kelihatan, sayap kiri, sayap kiri. Oke, dimensinya jadi gimana dimensinya? Jadi agak miring gitu lihatnya ya. Oke, dimensinya kalau kilogram, dimensi dari apa? Massa, berarti simbol dimensinya? Simbol dimensinya? M besar ya. Kalau massa mes, ingat aja mes. Bukan mes kekacauan ya. Ini meter kubik. Kalau meter tadi dimensi dari panjang. Jadi di sini M dikalikan L pangkat negatif 3. Udah gitu ya. Ibu maksudnya ngapain sih pakai dimensi-dimensi segala? Gini ya. Jadi dalam fisika itu ada yang disebut dengan dimensi untuk melihat kesetaraan dua buah
besaran, ya. Kesetaraan dua buah besaran. Contoh nih ya, kesetaraan dua buah besaran. Misalnya, energi potensial itu, ya, yang namanya bentuk energi itu dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya, ibu punya energi dalam tubuh ibu, energi kimia, ya. Ibu ubah ketika ibu bersuara, ibu ubah menjadi energi bunyi, ya. Jadi energi bunyi. Misalnya, atau misalnya energi kimia diubah menjadi energi kalor gitu ya, menjadi energi gerak, menjadi energi apa lagi? Berbagai macam energi itu bisa bertransformasi ya. Misalnya energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Misalnya gini, ini ibu punya sebuah benda gitu ya. Pada ketinggian tertentu dari permukaan tanah dia punya energi potensial gravitasi. Ketika ibu lepaskan jatuh ke bawah, maka energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik. Kita akan lihat kesetaraan dua buah besaran ini, walaupun rumusnya beda tapi nanti dimensinya bakalan sama. Contohnya ya, energi potensial gravitasi itu massa dikalikan percepatan gravitasi bumi dikalikan ketinggian. Ini sama dengan kalau energi kinetik rumusnya setengah M dikalikan V kuadrat. Kita lihat setara apa enggak nih. Kalau massa satuannya apa massa? Massa satuannya kilogram. Kalau percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Kalau ketinggian, tinggi itu dimensi panjang kan? Satuannya apa? Ketinggian meter. Oke, kalau setengah mah konstanta ya, jadi nggak punya satuan. M satuannya apa tadi? Kilogram. Ini massa, ini kilogram. Kalau V kuadrat tadi kecepatan itu meter per sekon kan ya? Jadi meter kuadrat per sekon kuadrat. Kita lihat aja di sini. Ini kan kilogram sama ya. Ini meter kuadrat, di sini meter kuadrat juga. Ini sekon kuadrat, di sini juga sekon kuadrat. Dimensinya juga pasti sama ya. Coba cari dimensinya jadi kayak gimana dimensinya? Dimensinya jadi ini mah satuan ya, ini satuan. Kalau yang ini apa ini? Ini mah rumus ya. Ini rumus. Yang ini dimensi deh, dimensi. Oke, dimensinya jadi apa? Kalau kilogram apa tadi? M. Oke, M. Terus kalau meter dimensi dari panjang. Kalau panjang tadi apa dimensinya? L. Oke, berarti L pangkat berapa? L pangkat 2. Kemudian sekon. Sekon itu adalah T ya, di sini T. Di sini T pangkat berapa? Negatif 2 gitu. Oke, paham ya? Bisa ya? Bisa. Gampang ya, gampang? Gampang fisika ya ternyata. Oke. Kalau sudah, silakan kalian lihat bukunya ya. Buku yang ini ada yang udah punya? Ada yang belum punya? Tolong dilihat sini. Buka halaman 20. Buka halaman 20. Tolong difotokan aja ya. Buka halaman 20. Kegiatan nomor 2 ya, ada tabel di sana, ada 5 buah tabel. Silakan kalian isi ya, isi tabelnya. Ada tabel ya, ada 5 di sana. Silakan kalian isi, yang punya bukunya silakan boleh isi di situ, tapi baiknya pakai pensil dulu takut salah. Kalau yang nggak punya silakan salin ke buku masing-masing. Halaman 20 nomor 2. Oke, kita selesai sampai jam berapa? 11.15. Sampai jam 11.15. Oke, Ibu kasih waktu 20 menit ya. 20 menit. Bu, boleh nggak diskusi? Boleh. Bu, boleh nggak searching? Boleh, gitu ya. Bu, boleh nggak pindah duduknya? Saya mau diskusi sama teman saya dari sini ke sebelah sana. Boleh, ya. Jadi silakan kalian cari, kalian gali informasinya ya dari berbagai sumber, silakan. Oke, sampai di sini dulu ya, Ibu stop share. Ibu tutup dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.